Ustaz, kita nanti malam solat Ramadan itu solatnya tarawih 20 rakaat atau 8? Bagi kira-kira 20 atau 8? Kata orang luar masjid, ancak nak solat ni Ustaz. Orang heboh antara 8 je 20. Kami aman, tak ada kami hebohkan. Kenapa? Kami tak solat kan? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo sekedar menjelaskan. Nanti Bapak Ibu musyawarah tentukan yang mana yang kita buat. Tapi ambo sekedar menjelaskan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah." Nabi kalau salat malam tidak menambah jumlah rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Artinya salat malam Nabi dan Nabi di Ramadan, di dalam dan di luar Ramadan itu cuma 11 rakaat. Dapat serangan lato-lato. Jadi Nabi salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan salat 11 rakaat. Tak lebih, kata Sayyidah Aisyah. Lalu kata beliau, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Solat Nabi itu sangat-sangat elok 4 rakaat itu. Indah solatnya, panjang bacaannya. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian setelah 4 rakaat solat lagi 4 rakaat. Panjang solatnya, kemudian indah solatnya. Thumma yusalli salasan. Sudah 4, kemudian 4, kemudian 3. Faqalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Kata Sayyidah Aisyah, aku tanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir? Faqala ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Aisyah, mataku bisa tidur tapi hatiku tak pernah tidur. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung malam itu kadang-kadang beliau tidur, baru nanti solat subuh. Selesai salat malam, istirahat sebentar, lalu subuh. Kadang-kadang tidak tidur. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menarik setelah itu. Nabi solat 11 rakaat di malam Ramadan dan di luar Ramadan. Ini satu poin. Poin kedua, di masa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, malam bulan Ramadan, salat dipimpin oleh seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab atau sahabat Tamim Ad-Dari. Salat itu dengan satu imam, jumlah rakaatnya 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam, lalu ditambah dengan witir 3. Di masa Sayyiduna Utsman, orang salat sama 23 juga, tapi mereka sudah banyak pakai tongkat. Kenapa? Kalau agak lama salat sikit, dia pegang tongkat. Kira-kira dari gambaran tadi, lebih panjang mana solat di masa Sayyidina Umar dibanding Sayyidina Utsman? Paham pertanyaannya? Di masa Utsman orang pakai tongkat solat. Di masa Umar tidak. Mana lebih panjang solatnya? Di masa Utsman. Dan para sahabat semuanya solat 20 rakaat. Tidak ada yang mengingkari. Semua sahabat. Sehingga ulama 4 mazhab, kalau salat malam di bulan Ramadan, mereka salat tarawih 20 rakaat tambah 3. Imam Malik bin Anas, karena dia tak di Makkah, dia di Madinah, salat yang tadi 20 jadi 36, sebagian mengatakan 41 rakaat. Lihat bayang 36 rakaat, 36 rakaat. Kenapa Imam Malik salat 36 rakaat? Sebab ketika orang di Makkah setiap 4 rakaat mereka istirahat, lalu mereka tawaf. 2 kali tawaf itu 1 tawaf setara dengan 2 rakaat salat. 2 kali tawaf 4 rakaat. Kalau salat 20, 4 kali istirahat, kali 4 rakaat. 4 kali 4 ampek kali ampek barang bisa bawa offroad. Atau ampek kali ampek 6 balik tambah 20 36.
Makanya mazhab Imam Malik solat tarawih 36. Bapak ibu niat 36 atau 20 lah? Abang tanya, niat 36 atau 20 lah? Dalam hati 8 je lah ustaz. 8 je lah, balik ikut tanya 36 atau 20. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut mazhab yang 4, salat tarawih 20 rakaat atau 36. Dan itulah yang diamalkan oleh para ulama Perti. Riau ini Muslim ahlu sunnahnya Perti. Pondok-pondoknya terbiah. Betul? Pondok-pondok Riau ini terbiah. Ulamanya ulama tarikat, ulama tasawuf. Bermadzhab Syafi'i, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, kecuali yang belakangan Salafi Wahabi. Tapi yang dulu ahlu sunnah, solat mereka 20 rakaat. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita menyebut solat tarawih 20 rakaat, kenapa namanya tarawih? Tarawih itu berasal dari kalimat tarwihah. Tarwihah itu bentuk dari kalimat rahah, artinya istirahat. Kalau istirahat lebih dari sekali, tarawih. Kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat, sebalik rakaat, ampe 3. Barangkali istirahat 2 cuma. Maka salat itu tidak disebut dengan tarawih. Tapi karena banyak jedanya, setiap 4 rakaat istirahat disebut dengan tarawih. Itulah asalnya disebut dengan salat tarawih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud ingin saya sampaikan dari hadis tadi dan penjelasan kisah dari sahabat Umar bin Al-Khattab tadi, bahwa kita umat Islam dianjurkan oleh Nabi kalau Ramadan hidupkan malam tadi dengan solat. Dan ketika hidupkan dengan solat, selagi bisa semaksimal kita buat semaksimal yang bisa kita buat. Karena malam Ramadan tak sama dengan malam bulan yang lain, istimewa, sehingga sayang untuk dilewatkan. Maka nikmatilah malam-malam tadi dengan salat, dengan baca Quran. Semakin panjang salatnya semakin elok, semakin lama berdiri untuk baca Qurannya semakin bagus. Maka itu sebabnya para ulama dulu dia bukan mengurangi jumlah, tapi justru menambah jumlah. Tengok Imam Malik menambah jumlah, bukan mengurangi. Orang kini yang mengurangi. Sudah dikasih diskon, minta pelok korting lagi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut 4 mazhab, salat tarawih itu kalau tidak 20, 36, dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi jangan pula nanti mengadu mau ikut Umar atau Rasul. Kalau tanya Bapak Ibu, mau ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasul? Ibu-ibu, ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasul? Bapak-bapak, ikut Sayyidina Umar atau Rasul? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Umar tidak mungkin bertentangan dengan Rasul. Umar pasti ikut Rasul. Ini kalau ditanya model itu, ikut Nabi atau ikut Al-Quran? Apa jawabannya? Pertanyaan salah. Ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi? Jawabannya pertanyaan error. Pertanyaan salah. Itu pertanyaan orang tidak berakal. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i tidak mengikut Nabi. Tidak mungkin Nabi berlawanan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Sayyidina Utsman berlawanan dengan Nabi. Jadi pertanyaannya salah. Kalau ada yang menjawab, jawabannya lebih salah lagi. Paham? Pertanyaan salah kok bisa jawaban benar? Logikanya di mana? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti musyawarahkan dengan pengurus masjid, dengan RT, dengan RW, dengan perangkat masyarakat. Nanti putuskan berapa kita salat, cara kita salat di masjid.